Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara pendengar Jamaah Taklim Cahaya Salam yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun." Walikullin darajatum mimma amilu, dan masing-masing orang memperoleh derajat yang seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Surat Al-An'am ayat 132. Ayat Al-Quran tersebut menegaskan bahwa derajat setiap manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak, tergantung dari perbuatannya sendiri. Jadi, pencapaian kita ini dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak tergantung dari usaha kita, tergantung dari apa yang telah kita usahakan. Misalnya apa? Contoh konkretnya antara lain apabila kita ingin mencapai cita-cita kita. Apabila seseorang memiliki kemauan yang kuat, lalu belajar dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah, serta senantiasa berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah cita-citanya dapat terwujud. Demikian pula jika seorang kelak ingin masuk surga, maka haruslah menunaikan segala perintah dan menjauhi segenap larangannya. Namun semua itu tidak mudah untuk kita lakukan, karena manusia itu makhluk yang lemah, mudah tergoda oleh setan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan kita bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Allah berfirman, "Wala yasuddannakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wala yasuddannakumus syaitan, dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 62. Az-Zukhruf itu surat 43. Ada kalanya manusia berhasil menghindar dari perangkap setan, tetapi gagal mengendalikan nafsunya sendiri. Karena godaan nafsunya itulah, disengaja atau tidak, manusia sering berbuat zalim dan maksiat. Ditegaskan dalam Al-Quran, "Bal yuridul insanu liyafjura amamah." Bahkan manusia itu ingin berbuat maksiat terus-menerus. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 5. Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik bagi samanya, manusia memperoleh pahala. Sebaliknya, karena bermaksiat dan berbuat aniaya, manusia mendapatkan dosa. Demikian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jelaslah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat atom pun, niscaya ia akan melihat balasannya.
Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat atom pun, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Jelaslah bahwa sengaja segala kebaikan ataupun kejahatan, baik sengaja atau tidak sengaja, sekalipun menurut kita kadarnya tidak seberapa, sekalipun kita anggap itu bukan apa-apa, akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang kita perbuat. Mengapa bisa begitu? Sebab semua tingkah laku kita, yang baik atau yang buruk, yang kita lakukan secara terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi, tetap diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu dibukukan oleh Raqib dan Atid dalam kitab catatan amal setiap manusia. Allah menegaskan, wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab catatan amal. Quran Surat An-Naba ayat 29. Agar nantinya tidak menjadi orang yang merugi, maka kita haruslah senantiasa mengoreksi diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyuruh hambanya untuk mengevaluasi diri sendiri, yakni menghitung-hitung diri kita sendiri, mana yang banyak kita lakukan antara amal baik dan amal buruk. Itu kita harus koreksi diri sendiri. Dia menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok dalam ayat ini adalah kehidupan di akhirat kelak. Maksudnya kehidupan di akhirat kelak. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Quran Al-Kasr ayat 18. Pertanyaannya sekarang, sudah pernahkah kita mengoreksi diri sendiri? Sudah pernahkah kita mengevaluasi diri kita sendiri? Yang seharusnya sangat baik jika kita lakukan setiap menjelang tidur, agar kita tahu lebih banyak manakah antara pahala yang telah kita kumpulkan dibandingkan dengan dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang beruntung, ataukah tergolong orang-orang yang merugi? Jika belum, marilah saya bantu. Minimal marilah kita merenungkan setidaknya beberapa hal berikut ini. Pertama, apa? Apakah kita lebih banyak mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mendurhakainya? Kedua, apakah kita lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bermaksiat kepadanya? Ketiga, apakah kita sering menggembirakan fakir miskin dan anak-anak yatim atau mengecewakan mereka? Keempat, apakah kita sering meringankan beban orang lain atau malah membebani mereka? Kelima, apakah kita sering menyayangi sesama seperti menyayangi diri sendiri atau malah menzalimi mereka? Minimal 5 pertanyaan itu harus kita jawab
dengan jujur, karena demi kebaikan diri kita sendiri. Atau kita tambah lagi, ada yang lebih penting, ini mohon maaf terlupakan. Keenam, apakah kita sudah sering memberikan pelayanan kepada sesama, ataukah malah kita minta diperlakukan seperti jeragan, sehingga selalu minta dilayani. Ketujuh, apakah kita sudah menyebarluaskan ilmu yang kita miliki kepada orang-orang sekitar kita agar sama-sama pintar, ataukah kita sengaja menyembunyikan ilmu tersebut agar tetap pandai sendiri dan tak tersaingi? Ini penting sekali, karena orang berilmu itu berkewajiban untuk menyebarluaskan ilmunya, mengajarkan ilmunya, selain mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, setiap manusia sesungguhnya memiliki keinginan menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus ingin memberikan yang terbaik bagi sesama manusia. Akan tetapi, untuk melaksanakan kedua keinginan itu tidaklah gampang. Tidak ada seorang pun yang tahu lebih banyak mana antara pahala yang telah dikumpulkan dibandingkan dengan dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Kalau setiap orang mau jujur, tentu dosa-dosa yang telah kita perbuat boleh lebih banyak, boleh jadi lebih banyak daripada pahala yang telah kita himpun. Mengapa demikian? Sebab seringkali kita beribadah, misalnya sholat atau puasa, tetapi tidak mendatangkan pahala. Sholatnya tetap sah, puasanya tetap sah, tetapi pahalanya tergerogoti dengan tindak kemaksiatan seperti menggunjing orang lain. Itulah sebabnya, hindarkanlah setiap tindak ibadah, setiap kebaikan yang kita lakukan, kita niatkan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terjadi kita berniat mencari perhatian orang lain atau sekadar cari kesibukan. Dengan kata lain, biar dibilang saleh atau lain sebagainya. Sementara itu, perbuatan maksiat tanpa kita sengaja, tanpa kita sadari, terus-menerus kita lakukan. Contoh maksiat paling sederhana adalah memandang lawan jenis yang bukan muhrim kita berkali-kali. Padahal yang diperbolehkan dalam ajaran Islam hanyalah pandangan pertama yang tidak disengaja. Setelah itu kita diperintahkan memalingkan pandangan kita ke tempat yang dihalalkan. Dosa-dosa lainnya yang selalu kita lakukan tanpa sengaja antara lain, dengan mudahnya kita ini berdusta, dengan mudahnya kita berprasangka buruk, dengan mudahnya kita menghina atau melecehkan kehormatan sesama, dan menganggap diri sendiri serta keluarga kita lebih baik. Bukankah semua itu perbuatan tercela yang membuat dosa-dosa kita semakin menggunung? Bagaimana seandainya kita meninggal dunia dalam keadaan berdosa sebesar itu dan belum sempat bertobat? Pernahkah kita memikirkannya? Jika belum, marilah kita merenung. Alangkah bijaknya apabila kita mulai saat ini, mulai detik ini, setidaknya setelah pengajian ini kita berbenah diri, memperbaiki perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Memang dosa-dosa kita yang sudah tidak terhitung lagi itu jumlahnya tidak mungkin terhapus begitu saja. Tetapi janganlah pesimis, tidak dapat masuk surga. Percayalah, segala kesalahan kita akan diampuni olehnya,
Tentu saja selama kita bertekad segera bertobat. Bukankah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Dan Dia telah berjanji akan mengampuni dosa-dosa orang-orang beriman yang memohon ampun dan bertobat kepadanya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Quran Surat Toha ayat 82. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka Aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surat Nuh ayat 10. Surat Nuh itu surat ke-71. Jelaslah bahwa sebanyak apapun dosa kita, apabila kita benar-benar bertobat, insya Allah diampuni olehnya. Tentu saja, jika kita melakukan perbuatan dosa kepada sesama manusia, harus mohon maaf kepadanya lebih dahulu. Dan jika kita telah merugikannya, maka kita wajib mengganti segenap kerugiannya. Baru kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Selain itu, ada amalan yang dapat kita lakukan pada setiap saat dan di segala tempat, serta pahala yang dijanjikannya dalam amalan itu berlipat-lipat ganda. Bukankah ini suatu rahmat yang sangat hebat? Apakah itu? Yakni zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Darda mengemukakan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang amalan terbaik untuk kalian lakukan dan paling bersih di sisi Tuhan kalian, serta paling tinggi tingkatannya, juga lebih baik bagi kalian daripada mendermakan emas perak, serta lebih baik bagi kalian daripada kalian menyongsong musuh-musuh kalian, lalu kalian dapat membunuh mereka dan mereka pun dapat membunuh kalian. Para sahabat menyaut, baiklah ya Rasulullah, beritahukanlah kepada kami. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan itu adalah zikrullah, yakni selalu mengingat Allah. Lalu Mu'adz bin Jabal berkata, tiada suatu amalan yang dapat menyelamatkan manusia dari azab Allah selain daripada zikrullah. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Abi Dunya, Tirmizi, dan Ibnu Majah, serta disahkan oleh Hakim. Benarkah zikir dapat menyelamatkan pelakunya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimanakah logikanya? Begini logikanya, zikir dengan niat yang benar, yakni untuk mencari ridha Allah dan dilakukan secara khusyuk, akan mendatangkan balasan pahala yang luar biasa. Dan pahala-pahala itulah yang dapat mengimbangi atau menebus dosa-dosa dari maksiat-maksiat yang terlanjur kita lakukan. Atau nantinya pahala dari zikir itu dapat kita jadikan alat membayar dosa-dosa kita jika pada hari kiamat kelak ada manusia yang menuntut kezaliman mereka atau perbuatan aniaya kita yang kita lakukan kepada mereka. Demikianlah saudara uraian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.